1, 2, 3. Oke, yuk. Lu siapa punya nih? Turun dikit tuh. Oh, si Beng lu. Siapa lu? Yuk. Oke, Bang. Oke, Bang Taki, mungkin bagaimana klarifikasi atas kasus yang sudah beredar ya, Bang? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media semua dan seluruh pemirsa yang menonton video ini secara langsung maupun tidak, kita telah melihat ya di luar sana banyak sekali berita-berita yang miring ya, tentang saya, framing-framing, tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Maka saya dan juga kuasa hukum saya dari DRR, Bang Fahri Dauda dan juga Bang Bobi di samping saya dan juga tim yang lain, mengambil langkah ini respon untuk menjelaskan ya kepada teman-teman semua, meluruskan, karena bagi saya kalau ada sesuatu berita yang fitnah dan tidak berdasar itu wajib diluruskan. Dan itu haknya kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai seorang muslim ya. Karena perintahnya di dalam Al-Quran kata bagian kita saling menjelaskan satu sama lain. Nah, berita di luar itu banyak sekali memframing ya bahwasannya saya mengambil dana umat ya, kemudian dipakai untuk keperluan pribadi. Saya pastikan ya singkat jelas padat bahwasannya itu fitnah ya. Kenapa? Karena gini, kalau ada orang yang menuduh ya, dia bilang saya begini begitu, dia bilang saya mengambil dana umat untuk keperluan pribadi saya, silahkan dari pihak sana untuk membuktikan secara valid ya, tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Jadi saya ingin ya mengajak siapapun yang kemarin memframing saya, akun-akun di TikTok segala macam, saya sampaikan kepada beliau-beliau ini, buktikan dan silahkan laporkan kepada pihak berwajib kalau saya betul ya mengambil dana umat ini dan kita ada niat baik, kita ingin membangun dakwah, kita pengen membangun pergerakan anak-anak muda kita rangkul. Tapi ketika ada sesuatu yang membuat pergerakan ini terhambat, apalagi sudah arahnya adalah tujuan untuk membunuh karakter saya, ya, ini saya nggak bisa diam. Silahkan buktikan. Kalau tidak ada bukti dan tidak bisa membuktikan kepada masyarakat, kita mungkin akan mengambil langkah selanjutnya begitu. Dan seterusnya mengenai tentang masjid ya, yang mau digusur ya, ini sebenarnya masalah simpel ya. Masalah simpel yang mana saya mungkin membahas nggak terlalu panjang, nanti mungkin akan disampaikan sama kuasa hukum saya mengenai tentang masjid yang akan digusur ya. Ini simpel, jadi gini, secara putusan dari Mahkamah Agung itu sudah jelas ingkrah ya, menyebutkan bahwasannya saya dan juga tim saya itu sudah mendapatkan ya keadilan yang setimpal, yang pas ya, yang dilakukan oleh majelis hakim mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai Mahkamah Agung, yang mana kita diberikan hak ya untuk mendapatkan satu bidang sertifikat ya yang sudah ditentukan oleh pengadilan, dan itu bukan kemauan kita, pengadilan yang ngomong. Ini framingnya seakan-akan kita memilih rumah itu untuk keperluan pribadi saya ya, tapi dibilangnya saya nggak mau ngambil masjid itu. Loh, yang menentukan kan bukan kita, yang menentukan pengadilan ya, majelis hakim yang mereka menimbang ya secara adil ya, melihat secara langsung sehingga bisa diputuskan ya. Teman-teman bisa lihat langsung, nanti akan kita tampilkan ya putusan ya dari Mahkamah Agungnya, dan ada beberapa poin yang tidak dibahas sama mereka, ini akan kita bahas di sini ya. Poin-poin ini bagi saya sangat penting karena kita butuh membalas data itu juga dengan data. Jadi kita sampaikan di sini ya, ada beberapa poin mengenai pihak mereka itu menuntut kita membayar penalti 2,5 miliar yang ditolak oleh majelis hakim. Nah, ini mereka framing bilang bahwasanya mereka menang 3-0, tapi bagi kita tidak. Iya Bang ya, betul. Karena dalam pengadilan itu tidak ada menang kalah ya. Menang jadi menang jadi perkara, kalah jadi abu gitu. Jadi nanti kita mendengarkan langsung ya
dari Bang Fani ya akan disampaikan ini mungkin secara teknis ya yang berdasarkan putusan langsung dari Mahkamah Agung, ini tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurang ya, kita tampilkan langsung kepada teman-teman rekan kami. Silakan Bang Fani. Baik. Pertama ingin kami sampaikan selaku kuasa hukum dari Muhammad Taqiyuddin Malik untuk mengklarifikasi terkait pemberitaan yang ada di luar sana ya. Kami ini akan menjelaskan dari sisi isu hukum saja ya. Kami tidak masuk ke dalam ranah persepsi atau terkait administrasi. Pertama, awal ini bermula dari perikatan jual beli tanggal 17 Juni 2022. Di sini dicantumkan yang penjual adalah Tuan Silhan Sania Sanabil Bisir. Si pembeli adalah Tuan Ahmad Taqiyuddin Malik sebagai pihak kedua. Nah, sementara tuduhan di luar sana, ini yang menarik adalah Taqi Malik itu menggunakan uang Yayasan Malik Al-Mulki untuk kepentingan pembelian jual beli itu. Ini akan saya sebutkan. Di dalam akta jual beli itu di tahun 17 Juni, tanggal 17 Juni 2022. Oke? Sementara Tahan dulu. Pelan-pelan Baik, Bang. silakan. Pelan-pelan. Nah. Kalem-kalem. 17 Juni 2022 ya. Ingat ya tahunnya ya. Juni 2022 ya. Oke. Yang telah dibayarkan down payment pertama sebesar 1 miliar oleh Taqiyuddin Malik. Oke, jadi ya. Kemudian akta pendirian Yayasan Malik Al-Mulki pada tanggal 28 Februari 2023. Logika dasarnya, bagaimana seorang Taqiyuddin Malik mengambil uang Yayasan Malik Al-Mulki yang belum berdiri? Sementara di sini tahun 2022 tertulis. Siapapun akan tahu itu. Seorang badan hukum yayasan yang belum didirikan dituduh mengambil uang yayasan. 8 bulan yayasan belum hadir, PPJB sudah ditulis ditandatangani. Sudah dibayar 1 miliar. Nah, silakan dari rekan media dan masyarakat untuk menilai sendiri. Dan yang menariknya, di dalam PPJB ini karena menyangkut terkait pembangunan masjid, di dalam pasal 2 paragraf terakhir, menyebutkan setelah penandatanganan akte ini pihak kedua Ahmad Taqiyuddin Malik diperkenankan untuk memanfaatkan, mengelola untuk tujuan hunian dan atau pembangunan terhadap objek dalam akte ini. Artinya apa? Pihak penjual sendiri yang menyatakan di dalam kesepakatan ini, silakan si pembeli untuk meninggali huniannya. Bukan dia ngomong loh, ini perjanjian kesepakatan. Kita ketahui di dalam pasal 1338 perjanjian ini dibuat oleh kedua pihak berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Fakta subsel fanda. Ya, saya lanjut. Oke, memang di dalam proses antara penjual dan pembeli terjadilah negosiasi terkait termin pembayaran. Di tahun pertama down payment itu dibayar sebesar 50 juta dan 950 juta, sebesar 1 miliar. Di tahun 2022 ya, ingat ya, 2023 Yayasan Malik Al-Mulki berdiri. Ini faktanya. Silakan cek nih fakta beliau. Jadi isu terkait Taqi mengambil uang yayasan untuk kepentingan jual beli itu tidak ada. Fitnah. Baik. Selanjutnya mengenai putusan yang dikatakan Taqi itu kalah 3-0. Apa yang kalah? Ya. Yang menggugat itu pada tanggal 29 Januari 2004 adalah si penjual melalui kuasa hukumnya Bapak Novel Muhammad Bisir SA, Raden Asari SA dengan tuntutan kurang lebih sebagai berikut. Ini biar kita jelaskan. Di dalam petitumnya angka 9 meminta menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang timbul sebesar 7,5 miliar, kemudian sebesar 782 juta, denda suku bunga 1% dan menghukum tergugat 200 juta. Artinya dia yang menggugat ini ada rugi sebesar 2,5 miliar. Dan menariknya, hakim menolak seluruh kerugian, meminta ganti rugi yang dia minta oleh pihak penjual. Nah, kami yang dibilang kalah 3-0, justru di dalam putusan, di dalam amar putusan tingkat pertama mengatakan begini. Ya. Kami bacakan aja. Bentar. Sini. Di dalam ayat 1 dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat dikabulkan untuk sebagian. Oke,
menyatakan perjanjian perikatan jual beli yang dilakukan di hadapan notaris Novida Zahra Bertavi SIMKM pada tanggal 17 Juni 2022 antara Sirhan penggugat dan persetujuan dari Sania Sanabel Bishir penggugat 2 sebagai pihak pertama dan Ahmad Taqiyuddin Malik tergugat sebagai pihak kedua dibatalkan kecuali terhadap bagian tanah objek sengketa yaitu tanah sertifikat hak milik nomor 1482/Kedung Jaya atas nama Sirhan seluas 108 meter sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor 65 tertanggal 30 tahun 2014. Di atasnya terdapat rumah tinggal berlantai 2 yang dikuasai oleh tergugat tetap sah. Kecuali ya. Artinya putusan pengadilan negeri tingkat pertama sudah memutuskan Taqiyuddin Malik sah untuk meninggali rumah tinggal berlantai 2 yang dikuasai oleh tergugat tetap sah secara hukum. Nah, mengenai 7 bidang tanah lagi itu diserahkan kepada pihak penggugat. Jadi memang putusannya begitu adanya adilnya. Bukan dibilang kami kalah 3-0. Tidak ada kalah menang. Nah, sehubungan dengan ini, maka para pihak itu mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum, baik banding maupun kasasi. Nah, kebetulan tadi mengizinkan kami untuk mengajukan upaya hukum banding. Karena kami meminta ada beberapa di dalam petitum kita, dan itu menguatkan putusan pengadilan negeri. Tidak ada berubah putusannya. Kemudian dari pihak Taki mengajukan permohonan kasasi. Tidak juga berubah putusannya, hanya menolak permohonan kasasi. Sekarang apa yang menang 3-0? Itu pertanyaannya. Nah, kemudian terkait dari pihak kuasa hukum ya, karena beliau sudah mengganti kuasa hukum yang lama, masih tidak juga kenal dengan kuasa hukum yang sekarang, yang dulu saya kenal Bapak Novel ya, mengatakan di dalam konferensi persnya dia telah menunjuk seorang tim medsos kuasa hukum yang bernama Fahir. Setahu saya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pasal 1 ayat 1 itu mengatakan advokat adalah orang yang memberi jasa hukum baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, menjalankan kuasa, memberikan bantuan hukum, mewakili, membela untuk kepentingan klien. Itu setahu saya kuasa hukum. Dia tidak punya delegasi memberikan kuasa kepada katakanlah tim medsos apa itu? Saya kenal terminologi itu untuk menyerang klien saya. Gitu. Di dalam pemberitaan beberapa hari ini sangat masif pemberitaan di dalam akun Nusantara. Kami juga tidak kenal dengan beliau ya. Tapi tentulah harus sopan dan bijak dan elegan ya. Sekarang pertanyaannya, akun Nusantara itu apa hubungan hukumnya dengan Taki Malik? Dia bukan penggugat, bukan tergugat, bukan juga kuasa hukum. Apa kapasitas dia untuk menyerang Taki Malik? Tidak pernah kerjasama pernah nggak sebelumnya? Kamu kenal nggak dengan dia? Nggak pernah. Tapi menuduh Taki itu bicara mengenai hak dan kewajiban. Pertanyaannya siapa dia? Gitu. Kalau mau dengan cara yang elegan, jalankan saja putusan pengadilan. Kan itu sudah memegang hak eksekusi. Apalagi, kenapa diangkat lagi isu hukum? Isu hukum itu sudah selesai. Sudah selesai di PN, di PT, dan Mahkamah Agung. Atau tujuan lain ya? Atau tujuan lain saya nggak tahu. Atau latar belakangnya mengenai khawatir ya, Taki ini dikatakan membentur-benturkan masjid dengan penggugat. Itu persepsi. Itu bukan masalah hukum. Bukan isu hukum. Atau mengenai faktor biaya, itu masalah administrasi, bukan masalah hukum. Masalah hukum antara Taki Malik dengan Bapak Sirhan sudah selesai, tinggal dijalankan saja. Kan begitu ya. Kenapa bola liar ini disampaikan lagi ke media sosial? Tak elok ya menurut saya. Sebagai orang hukum saya bicara dalam koridor hukum. Saya tidak mau menjadi persoalan antara klien saya dengan pihak lain itu melebar kemana-mana. Saya tidak pernah mengintervensi beliau untuk mengambil suatu perbuatan hukum. Mengenai donasi 30K ya untuk menggalang masjid, beliau yang tahu maksud dan tujuannya. Saya tidak pernah mengintervensi itu. Mungkin itu dulu dari prolog dari saya. Nanti silakan dari pihak kami untuk menanyakan jawabannya. Izin dong, mungkin ada tambahan sedikit juga dari saya. Saya melihat juga dan ingin counter ya. Ada opini di mana klien saya di sini Ustadz Taki Malik tidak pernah ada etikat baik untuk menegosiasi. Saya perhatikan betul isu itu di dalam framing oleh pihak sana ya. Kami sampaikan di sini secara fakta, secara jelas, secara tegas
dari awal persidangan mediasi pun kami sudah melakukan adanya upaya dari kami untuk bernegosiasi. Bahkan sampai sudah berkekuatan tetap pun saya selalu kuasa hukum ditunjuk oleh Bapak Hakim Malik masih menghubungi lawyer dari penggugat untuk menyampaikan kami dari prinsipnya pada sampai hari ini pun kami masih ingin beretikat baik dan menyelesaikan tapi dengan cara yang kami mampu. Tapi dari pihak sana tidak merespon ataupun tidak ada feedback yang baik pada kami. Jadi ya kami bagaimana kan seperti itu. Mungkin itu aja kami itu. Silakan mungkin dari rekan media ada yang mau bertanya. Mungkin terkait dengan kabar di media bahwa kenapa sih penggalangan dana untuk masjid baru dilakukan sedangkan sebelumnya katanya sudah diizinkan terkait pembangunan tanah tersebut untuk masjid, tapi dengan yang tulisannya rumahnya juga gimana nih Bang? Gimana nih secara Boleh diulang pertanyaan? Iya kan, kalau masjid nggak apa-apa berdiri, asal rumahnya harus dilunasi atau seperti apa? Oh, penggalangan. Kalau penggalangan itu gini. Kalau saya lihat ya dari kacamata saya nih, tapi nanti mungkin bisa dikoreksi kalau salah. Gini, kan gini, ketika ada putusan Mahkamah Agung sudah berjalan 4 bulan lalu nih, 4 sampai 5 bulan lalu gitu ya. Dan saya mengetahui itu secara langsung dari lawyer saya, diinformasikan. Otomatis saya sebagai warga negara yang baik, ya saya siap menerima konsekuensinya. Kalau ternyata pada puncak ikhtiarnya kami, memang masjid harus dirobohkan ya nggak masalah gitu loh. Kan kita mungkin bisa cari tempat yang lain, ya kan itu teknis lah sebetulnya. Nah, cuman di perjalanan ketika saya menunggu ya kan surat eksekusi ya permintaan dari mereka, kan mereka bilang kita yang suruh ya. Saya jujur ya, kan membongkar bangunan itu butuh biaya ya. Dan saya jujur, saya belum bisa untuk mengeluarkan, bahkan mungkin bisa dibilang saya belum mampu gitu ya untuk mengeluarkan biaya membongkar segala macam bentuk begitu. Maka saya mempersilahkan kepada penggugat untuk mengeksekusi sendiri. Jadi kalau mereka framingnya bilang saya menghalang-halangi, silahkan kosongkan lahan, nggak ada. Itu konyol gitu loh. Saya mah jujur, saya bilang sampaikan kepada anak-anak nih di belakang saya ini anak-anak muda semua, mereka yang betul-betul tahu pelajaran Malika mungkin. Yang saya bingung tuh gini loh, itu yang bersuara di sana itu kor-kor di sana itu siapa? Ketemu belum pernah, datang lihat langsung belum pernah, datang ke kajiannya belum pernah, ikut programnya belum pernah. Kok bisa dia mengambil satu argumen, ya asumsi yang dibawa kepada publik seakan-akan saya mengambil uang umat gitu loh. Kan gini, kalau seandainya mereka seperti itu, asumsinya nggak masalah ya, selama masjidnya nggak ada, ya kan, programnya nggak ada. Ini kan program selama 3 tahun berjalan. Setiap minggu itu kita mengeluarkan minimal budget 10-15 juta. Kalau 10-15 juta, saya hitung kalkulasikan tadi ya, kurang lebih selama 2-3 tahun berjalan ini itu sudah kurang lebih 1,8 miliar kita keluarkan budget untuk program gitu loh. Jadi gini, kenapa kita pakai untuk program? Ya, karena gini, ketika dalam proses pengadilan itu kan kita nggak bisa bayar, Mas. Ya, kita nggak bisa bayar. Karena gini, uang yang terkumpul juga nggak mungkin kita kasih ke mereka. Mereka bilang udah nanti tunggu putusan pengadilan aja, pasti gitu. Nah, sehingga ini saya balik lagi, ini saya tegaskan kepada teman-teman rekan media gitu ya. Ketika ada putusan Mahkamah Agung itu, saya merasa kok tidak ada surat eksekusi. Jadi saya merasa mungkin dari pihak tanah ini ada kelonggaran lagi untuk bisa menyelesaikan sisa dari pembayaran itu. Mereka bilang tidak ada itikat baik. Bohong. Orang kita ada itikat baik, kita siang malam. Anak-anak ini semua saksi di belakang saya dikumpul mereka semua. Ngapain? Memikirkan bagaimana sisa 6 miliar itu selesai. Ya kan? Kita bikinlah. Iya, kita bikinlah program G30K, satu orang dapat 30.000. Saya kan cuma ngajak yang mau ikut bersedekah silakan, toh itu buat dirimu sendiri, bukan untuk saya, ya kan? Ya kan? Yang nggak mau ya udah jangan berkomentar gitu loh. Nah sehingga dalam perjalanan itu kita menggerakkanlah ikhtiar terakhir kita mengumpulkan 6 miliar sampai tanggal waktu yang ditentukan. Bayangan kita, mungkin kita dikasih waktu sebelum 2 bulan nih, gitu ya. Nah, di tanggal 20 Agustus keputusan itu saya sampaikan kepada anak. Udah, berarti sampai segini aja berarti kemampuan kita. Berapa terkumpulnya? 500 juta, kurang lebih 490 juta rupiah. Ini ada buktinya nih ya. Ini mutasi. Ini nggak bisa dibantah. Kreditnya, debitnya keluar kelihatan semua di sini. Nih.
Silakan teman-teman lihat ya. Nih. Naikin bang, naik aja bang. Tahan aja bang. Lagi. Nah, di situ tahan aja bang. kalem. Kalau mau. Ini saya scroll lagi ke bawah soalnya. Tahan mbak. Udah, Tahan aja bang. Oke. Nah, jangan banyak. Di sini kan jelas terlihat mutasi ya. Mutasi ini nggak bisa dibohongin ya. Kan seakan-akan saya di dalam pergerakan terakhir ini saya dibilang menggelapkan uang gitu loh. Kan kecil banget fitnahnya. Dan saya nggak bisa main-main dengan hal seperti ini. Ini sudah menyangkut masalah kehormatan saya, ya kan, nama baik saya, membangun reputasi itu mudah loh. Ya kan, terus mereka gampangnya menghancurkan, membawa narasi-narasi yang jelek kepada publik. Seakan-akan saya mengambil uang umat, kan jahat. Nih, di sini ya bawah nih saya perhatikan ini mutasi semua. Nah mereka mikir ini seakan-akan saya mengambil di sini gitu loh. Padahal tidak. Nah, kenapa waktu itu saya belum menghubungi pihak mereka? Karena saya pikir uang cicilan per bulan aja sesuai PPJB 667 juta. Ini baru terkumpul 500 juta. Mungkin nggak saya ngasih kepada mereka? Nggak mungkin. Pasti mungkin nunggu 1 miliar dulu, nunggu 2 miliar dulu, kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sebetulnya harus diluruskan ya, biar netizen, masyarakat itu bisa menilai secara sendiri gitu loh. Ini sudah bukan lagi tujuan untuk menyelesaikan masalah ya, membawa masalah-masalah pribadi ya. Bahkan saya lihat ada informasi di live dia ngajak siapa lagi yang bermasalah ini kumpul semua. Itu kan sudah nggak benar. Dan itu bukan untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi saya jujur ya, ini saya sampaikan ke rekan-rekan, saya tuh paling nggak suka sebenarnya ya. Mungkin rekan-rekan tahu ya kalau saya tuh nggak suka ya untuk bikin respons begini, ikut dia tampil di acara TV, karena tapi bagi saya ini menyangkut marwahnya saya ya, menyangkut dengan izahnya agama ya, kemudian menyangkut dengan masjid ya. Orang merasakan kebermanfaatannya. Silahkan tanya kalau semua jemaah Malikal Mulki apa yang mereka rasakan. Makan dapat setiap malam, bensin dapat 1 orang 2 liter, kan kelihatan gitu loh. Kecuali misalnya programnya nggak ada, ya kan, masjidnya nggak ada, ya kan, tapi kan ada semua. Jadi silakan. Makanya saya bilang tadi, ini poin yang harus saya sampaikan karena ini sudah keterlaluan ya. Ketika mereka memframing saya bilang begini, bilang saya menggelapkan, silahkan buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, saya yang akan mengambil langkah hukum ini. Masya Allah. Begitu kurang lebih. Intinya menyampaikan atau meresumasi jawaban dari Ustaz Hakim Malik. Dari semenjak sudah berkekuatan hukum tetap putusannya sampai hari ini pun Ustaz Hakim Malik bukannya tidak mau meninggalkan sebagai warga negara yang baik, kami siap meninggalkan, tapi kami sampai saat ini masih berikhtiar. Ustaz Hakim Malik masih berikhtiar untuk bisa menyelesaikan. Jadi karena harapannya mudah-mudahan ada rezeki dari Allah atau bagaimana, sampai saatnya diskusi Ustaz Hakim Malik masih berkeinginan berharapan bisa menyelesaikan untuk mempertahankan usaha tersebut kurang lebih. Tapi awal pembangunan ada sudah izin atau seperti apa? Itu tidak, ini di dalam PPJB tulis klausulnya bahwasannya ketika kita mendp kita diizinkan untuk menghuni, ya Bang, ya, tinggal menghuni di situ dan diizinkan membangun bangunan. Nah saya sadar tanah itu kan belum lunas ya, belum selesai, makanya saya bangun masjid sementara, bukan masjid permanen. Semi permanen, bukan semi permanen, memang sementara. Karena bahannya dari baja ringan, kemudian tembok yang di bagian kiblat sampai kanan itu tembok pagar perumahan. Kita sambungin gitu, karena kita tujuannya apa? Biar kalau suatu saat terjadi seperti ini udah nggak apa-apa gitu loh. Ya, itu bentuk saya peduli ya. Padahal mereka mengizinkan. Kan mereka bilang kemarin bilangnya nggak diizinkan, ya kan? Ini tertulis ya, dan itu nggak bisa dibantah. Nah, kemudian ya membahas tentang ada framing tentang ini wakaf belum selesai di tanah yang berhutang. Ini saya sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan media dan semua pemirsa yang ada. Wakaf itu terjadi ketika sudah selesai tanah itu dibayarkan secara sempurna 9 miliar. Nah, bagaimana kita mau mewakafkan sedangkan kita masih belum selesai? Jadi ini kan bentuk ikhtiar kita. Kan awal itu targetnya kita setahun ya. Setahun, qadarullah, waktu itu saya mikir saya ada bisnis, ada proyek, bisnis lagi bagus. Nah di perjalanan ada aja ujiannya, kita nggak tahu. Bisnis lagi turun segala macam ya kan. Bahkan saya sampai jual mobil Alphard saya waktu itu ya kan. Itu teman-teman saksi, anak-anak Malikal Mulki. Selama setahun saya nggak punya mobil. Saya naik
naik ojek online bang, naik apa namanya kereta segala macam kemana-mana, nggak apa-apa saya bilang. Yang penting apa? Dia berjalan programnya, kebermanfaatannya dirasakan sama orang ya kan. Orang nangis, bahkan ada yang mau bunuh diri ya kan. Orang full apa tato badannya datang ke situ, nangis mereka. Kenapa? Masjid yang sebetulnya yang diajarkan Rasulullah adalah masjid yang terbuka bagi siapapun. Makanya kalau teman-teman rekan-rekan media datang ke sana, pasti ya nggak akan pernah melihat masjid itu terkunci. Wifi terbuka, cemilan kita siapkan, ada musafir jalan jauh kita siapkan bantal, kita siapkan cemilan, kopi tersedia semua, sehingga masjid itu menjadi tempat yang nyaman kembalinya hamba-hamba Allah kepada Tuhan. Gitu Bang Malik. Bukan hanya itu juga mungkin seolah Ustaz Bodong Gimana gitu? dianggap sebagai Ustaz Bodong gimana nih? Oh begini, itu kan persepsi orang bermacam-macam ya. Orang punya hak untuk menilai itu sendiri, tapi saya sampaikan, saya dari dulu tidak pernah mengakui ya, saya pengen sekali dipanggil Ustadz. Ustadz itu ya dalam pesantren ya, lingkup pesantren, karena saya dari TK, SD, SMP saya pesantren yang menghafalkan Quran, kemudian SMA saya juga menghafalkan Quran, dalam waktu 4-5 tahun selesai alhamdulillah 30 juz. Kemudian lulus dari SMA saya ngajar ya 2 tahun di Indramayu Cirebon, ngajar bahasa Arab, ngajar tahfidz Quran gitu ya. Kemudian dari situ alhamdulillah saya diizinkan sama Allah diterima kuliah di Al Azhar University ya kan. Di samping itu saya juga diterima alhamdulillah waktu itu di Madinah Islamic University, tapi saya lebih memilih Al Azhar. Nah, di Al Azhar ini saya sampaikan kepada teman-teman, saya tidak pernah mengaku saya bahwasanya selesai lulus Al Azhar. Karena 2020 saya pulang ke Indonesia, Covid, saya menikah, saya tidak bisa kembali lagi, akhirnya saya putuskan, saya tidak bisa nyambung kuliah di sana. Begitu. Jadi kalau dibilang Ustaz abal-abal itu haknya dia ya, itu kan persepsi masing-masing. Karena ada orang yang manggil saya abang, ada yang manggil saya mas, itu hak masing-masing. Kan sudut pandang orang berbeda-beda. Cuman kalau misalnya sudah merendahkan, menghina ya kan, kemarin saya lihat itu ada kalimat-kalimat, mohon maaf ya ini saya sampaikan, ada kalimat bogel, kaki malik gitu ya, memang saya kecil nggak apa-apa gitu kan. Cuman kan itu kan sudah ranah yang berbeda ya kan. Ini udah nggak profesional gitu loh. Ini sudah arahnya tujuannya untuk menghancurkan karakter saya, menghancurkan karir saya, menghancurkan reputasi saya. Bayangkan selama kurang lebih 10-12 hari itu saya diam, saya nggak mau ngapa-ngapain karena rekan-rekan media pasti tahu saya ini orang yang paling malas drama, paling malas saya drama. Tapi ketika kondisi seperti ini, saya bilang, saya sampaikan kepada kuasa hukum saya, nggak bisa dia sampaikan yang benar-benar. Ya, kalau yang mereka sampaikan masalah pengadilan itu memang benar, saya nggak bisa indahkan itu benar. Tapi ada yang dikoreksi, ada yang harus diluruskan. Begitu kurang lebih. Ada kerugian sendiri nggak sih?